Pemirsa, permasalahan Ratu Rizky Nabila dengan pesepak bola Alfat Fatir hingga saat ini masih jadi sorotan publik. Pasca dicerai dalam keadaan hamil dan Alfat sudah menikah lagi, Nabila kembali dihadapkan dengan permasalahan Alfat yang meminta tes DNA atas kelahiran baby Nio. Ya, saat hari persalinan dan melahirkan buah hatinya, Nabila memang hanya ditemani sahabatnya. Nabila sempat menunggu Alfat yang sebelumnya berjanji mau datang dan mengazankan buah hati pertamanya. Proses lahirannya alhamdulillah lancar, banyak sanak saudara yang datang, teman kerja. Cuman memang dibatasi pengunjungnya gitu kan karena ada protokol dan segala macam dan ada penjagaan ketat lah. Pengalamannya bisa dibilang ada bahagianya, ada sedihnya ya. Sedihnya karena ada yang janji mau ngajanin, mau datang, tapi ternyata minta DNA. Banyak banget kekecewaan yang nempa saya nggak henti-henti dan saya pengen asap ini cepat berhenti gitu. Karena kesian anak saya ini kan akan saya capek nangis, Mas. Memang diketahui menurut Pengadilan Jakarta Pusat, proses persalinan Nabila harusnya dibiayai oleh mantan suaminya, tapi ternyata Nabila harus menanggung biaya sendiri. Bahkan untuk biaya NICU baby Nio. Kondisinya Nio itu kan ada gangguan di pernafasan kan, dikarenakan kalau aku nggak salah ingat itu karena kurang bulan, jadinya dia ada penyesuaian menghirup oksigen yang ada gitu masuk NICU. Jadi 1 hari setelah dilahirkan aku nggak sempet skin to skin, nggak sempet gendong. Besokannya berarti totalnya 2 hari 2 hari di NICU. 1 hari perawatan di NICU itu berapa ya? 20 juta. Kamu habis berapa hari itu? 1 hari alhamdulillah anakku pengertian bunda. Aku doa langsung besoknya boleh pulang. Padahal kurang bulan kan jatuhnya. Berapa bulan dia lahir berarti ya? 34 weeks. Setelah itu aku tungguin di depan ruang NICU. Aku tungguin di depan ruang NICU. Aku paksa pihak rumah sakit ngelarang aku turun ke bawah karena aku baru aja selesai Sesar ya. sesar. Dan kondisiku pun tidak dalam keadaan yang bagus secara psikis. Sorry bunda. Nggak apa-apa. Akhirnya aku tungguin di depan ruangan NICU dan aku live story di Instagram karena aku nggak punya kontak dia. Dia nggak datang. Dia datang di bawah di parkiran dan sempet teleponan juga ke temanku itu yang ngejagain aku. Bilangnya dia cuma punya waktu 15 menit. Untuk Kalau dia datangnya untuk tes DNA ya nggak cukup 15 menit bunda. untuk tes DNA atau untuk mengasih tahu bahwa anak ini akan saya akui ketika kalau sudah tes DNA. Ambigu bunda, aku nggak mau seuzon dulu. Oke, begitu ya. Karena istrinya pun di situ aku ada rekamannya juga, karena aku rekam. Dia bilang yaudah memang berapa sih biayanya, sini deh aku bayar kalau nggak salah seperti itu. Ya kenapa nggak dibayarin waktu itu? Iya nggak tahu bunda kan, mereka kan suami istri masa. Oh enggak, kamu nggak dibayarin Enggak, pernikahan aku bayar itu? sendiri. Oke. Apa aja sih yang sebenarnya adalah menjadi tanggung jawab dari mantan suami kamu yang sampai hari ini setelah diputuskan pengadilan tapi belum diberikan? Putusan dari pengadilan, beliau harus membayarkan nafkah Kodlia, Madlia, serta Ida. Itu sebesar sekian lah ya, aku nggak bisa sebut. Iya. Tapi tidak ada yang dibayarkan. Biaya lahiran pun tidak, nafkah terhutang pun tidak. Biaya melahirkan sudah diputuskan itu. Gitu ya. Tapi kamu membayar sendiri. Tapi aku endingnya bayar sendiri. Oke. Gitu bunda. Alih-alih mengurus persalinannya sendiri, Alfat malah meminta Nabila untuk tes DNA putranya. Nabila yang kebetulan diundang di channel YouTube Maya Estianti saat mengisahkan tak kuasa menahan air matanya. Kisah Nabila tersebut membuat Maya tersentuh
dan membuat Maya memberi dukungan untuk Nabila dengan membantu membiayai tes DNA. Jadi kan pas kamu melahirkan anak itu, bapaknya anak ini, Alfat ini tidak mengakui anak ini sebagai anaknya. Iya. Dan kamu ditantang untuk tes DNA. Iya, tapi sebelumnya itu Bun, dia mengakui itu anaknya. Oke. Menyayangiku pada saat aku hamil pun sempat. Tapi ketika kesini-sininya, apalagi pas setelah lahiran, dia denial itu. Dia DM saya, aku pikir dia DM akan congratulation atau ya sekedar tanya anakku lah, anak kita gitu. Tapi ternyata tidak. Dia di voicemail itu minta tes DNA. Aku baru siuman, Bunda. Dari melahirkan? Dari melahirkan karena aku sesar kan, gawat janin. Jadi Nio masih di NICU. Aku mengiyakan itu. Mengiyakan apa itu? Mengiyakan tes DNA itu. Aku bilang, oke, nggak apa-apa, kita tes DNA saja. Kalau misalnya memang mau seperti itu. Terus dia bilang, iya kalau memang itu terbukti anak saya, kata dia gitu, akan ku ganti rumah sakitnya, kata dia gitu. Terus aku bilang, nggak usah pikirin itu dulu, pikirin biaya NICU-nya aja. Karena aku nggak tahu biaya gawat daruratnya si Nio ini aja. Sebenarnya kalau untuk aku pribadi, nggak dites DNA pun nggak apa-apa, tapi Nio butuh itu. Butuh Asal konfirmasi gitu. Bapaknya siapa? Iya, betul. Tapi aku kesian sama anakkunya. Karena tidak diakui? Karena tidak diakui, dipertanyakan darahnya. Masih kecil, Bunda. Iya. Baru 7 hari. Baru 7 hari melahirkan, sudah harus menghadapi tidak diakui anak 7 sebagai hari. anak kandung. Dan kamu sekarang benar-benar pengen membuktikan dengan tes DNA. Iya. Sampai sini kamu akan tes DNA ya? Kalau ada rezeki aku mau. Insya Allah nanti saya bantu, insya Allah. Serius, Bunda. Insya Allah ya. Iya. Supaya kamu puas bisa membuktikan khalayak bahwa apakah betul itu anak dari Alfat atau bukan. Kalau misalnya sampai kejadian, aku bakalan seneng banget. Ini beneran serius nih. Iya. Ya Allah, alhamdulillah, alamin. Buat kamu. Kasih, Bunda. Ya. Buat Nio, Bunda. Buat Nio, iya, buat kamu sama Nio. Kasih DNA supaya kamu bisa menunjukkan siapa ayah kandung daripada Nio. Iya. Itu saya yakin betul bahwa Alfa tahu itu anaknya. Nggak perlu semuanya saya beberin di sini, chatan atau segala macam. Jadi fitnahan nanti yang akan datang aku cuman bisa. Dan aku udah nggak mau lagi respon. DNA aja. Kalau dia nggak DNA berarti kan semuanya bohong. Dan kalau DNA-nya terbukti, apa kamu sudah siap? Kamu berucap akan bertanggung jawab ketika itu benar, apa sudah siap atau akan membuat fitnah-fitnah lagi? Ayo tes DNA, sudah ada yang mau bantu Bunda Maya, dan aku bersyukur dipertemukan dengan dia. Mungkin ini juga jalan dari Allah gitu. Melakukan tes DNA memang butuh dana ekstra. Nabila rencananya akan melakukan jika keuangannya stabil. Tujuannya tak lain agar suatu saat Nabila bisa membuktikan Nio adalah anak Alfat. Mendengar hal itu, hati Maya pun tersentuh dan tergugah. Maya berjanji akan membantu dalam segi dana untuk Nabila melakukan tes DNA antara Nio dan Alfat. Kalau seandainya gitu. Iya, Bunda. Terus kemudian sang ayah tetap tidak mengakui anak kamu, gimana? Nggak apa-apa, serahin apa-apa ya? aja sama Allah. Serahin aja sama Allah ya. Iya. Yang penting kan sudah ada. Jadi nanti kalau Nio nanya, aku kalau ngomongin Nio kesian. Iya. Sorry, Bunda. Nggak apa-apa. Iya. Yang penting nanti aku bisa ceritain, ini ayahmu. Ini ayahmu ya. Ini ayahmu. Kalau kamu mau bertemu, kalau kamu mau bertanya, kira-kira pertanyaan yang nggak bisa aku jawab, Nio bisa tanya ke ayahmu. Oke, habis ini insya Allah Nabila akan tes DNA dan hasilnya insya Allah bisa
menjadi pembuktian kepada Nio siapakah bapak kandung dari Nio. Kita nggak perlu pengakuan kan, cuman kamu hanya ingin membuktikan kepada Nio bahwa ini loh bapakmu. Iya, targetku tidak ada pada siapapun. Aku hanya ingin Nio punya, aku ingin Nio punya pertanyaan nanti, aku ada jawabannya. Dan kalaupun masih denial juga di kemudian hari, Nio punya pegangannya. Lantas, dengan segala permasalahan yang muncul, akankah Nabila menuntut dan mengambil langkah hukum untuk mantan suaminya tersebut? Sudahlah saya mengalami KDRT. Sudahlah saya harus mengalami ditinggal. Gitu. Sudahlah saya harus lihat kenyataan bahwa harus menikah lagi ketika saya masih mengandung. Sudahlah saya harus terima lagi penghinaan itu. Sudahlah saya harus ditimpa lagi ketika lahiran anak saya masuk NICU tapi dia minta tes DNA. Hati nuraninya di mana? Gak masuk akal. Istilahnya film-film pun gak gini banget gitu. Masih ada permintaan maafnya di ending, tapi ini enggak, bener-bener digas. Aku mau ini ada sisi finishnya, garis finishnya gitu. Nio lahir, enggak deh. Aku nggak mau nanti anakku tanya gini, Mi kenapa Mi penjarain ayahku? Aku nggak mau itu. Tapi insya Allah aku tidak akan menceritakan yang jelek-jelek. Prioritasku sekarang adalah kebahagiaan anakku dan jikalau nanti dewasa tidak perlu ada pertanyaan yang bikin ruwet dia.